tempat ini tuh masih ada hubungannya dengan Keraton Tempuran, masih ada hubungannya juga dengan Pelabuhan Bubat. Kita mencoba mencari lagi teman-teman, dan di sini terlihat ya kan, alhamdulillah alamin, ini ada bekas dari sumur ya, pinggiran sumur, istilahnya ini sumur Jobong namanya teman-teman. Di era itu pengalaman kami di lapangan ada 3 ya sumur dari Majapahit itu. Ada yang sumur yang menggunakan batu bata bengkok, dan yang kedua ada sumur yang persegi begitu, kotak, dan yang ketiga dengan menggunakan seperti ini teman-teman, bahan terakota yang umumnya orang-orang mengatakan di sini sumur Jobong. Dan waktu itu juga tempat ini tuh masih masuk dari kawasan Pelabuhan Bubat. Di sini kami menemukan pecahan keramik yang berbeda ya. Ini ada motif seperti gambar bunga begitu, warnanya hijau kebiruan. Kami perkirakan ini dinastinya di dinasti Ming di abad ke 13 sampai ke abad 15. Oke, ada pecahan-pecahan wadahnya juga teman-teman. Dan jaraknya dari Keraton Tempuran ke sini tuh hanya 500 meter. Tuh ada motif terakota yang lumayan ya, masih terbentuk begitu meskipun ini tidak 100%. Dari apa ini? Maksudnya fungsinya untuk apa ini dulu ini? Apakah ini suatu wadah atau dari vas bunga begitu? Atau apa ya? Tuh teman-teman, ini dari terakota ini. Batu apa? Loh, batu ini. Iya teman-teman, kayaknya batu ya, kok hitam ya. Sebentar. Batu kayaknya teman-teman. Loh, hitam kan? Iya batu apa ya? Apa ini? Batu dah. Lihat untuk abote kok batu ya. Dan melihat dari warnanya yang agak kehitaman teman-teman ya, dan melihat dari beratnya kayaknya ini batu, bukan terakota, bukan dari bahan tanah liat ini. Gak bagus banget bentuknya. Oke, kita cari lagi. Di situ ada sebuah batu bata kuno ya, yang sangat besar, yang saat ini difungsikan sebagai batu nisan. Ini teman-teman, ini besar ini, 1 jengkal tanah, 1 jengkal tangan ya untuk lebarnya, dan kalau panjangnya ini ya mungkin perkiraan 20-30 ukurannya. Ini lagi teman-teman, ini batu bata kuno dibuat batu nisan. Dan ini teman-teman, nampak motifnya di sini. Ini batu bata kuno ini mancep, jadi memang difungsikan sebagai batu nisan ya oleh warga. Jadi yang saya lihat dari pemakaman umum ini, di sini tuh padat sekali dengan pemukiman. Ini teman-teman, di sini ada makam yang masih baru, tampak di sini gundukannya masih basah begitu ya. Ini tanahnya masih basah,
artinya ini makam baru. Dan coba teman-teman lihat ya di layar HP Anda bahwa di sini terlihat sekali banyak serpihan keramik, serpihan gerabah, ada dari pecahan suatu wadah di zaman era itu teman-teman. Dan ini adalah makam baru lagi yang saat ini banyak sekali di situ sudah terlihat ya kan. Dan ini awalnya mungkin berada di dalam tanah. Ketika ada penggalian kubur, para penggali kubur sengaja mengangkat tanahnya ke dasar, ke permukaan tanah, dan kelihatanlah serpihan-serpihan, pecahan-pecahan keramik, pecahan-pecahan gerabahnya teman-teman. Miris ya kan, hancur. Bisa teman-teman bayangkan ada kejadian apa di waktu itu sehingga semua peralatan ya, entah itu peralatan dapur ataupun sebagainya, sampai pecah seperti ini teman-teman, hancur, tidak terbentuk lagi. Apakah waktu itu ada suatu gempa ataupun ada suatu bencana yang sangat besar, atau memang sengaja ada pengerusakan atau penghancuran ya. Artinya kita sebagai penerus ya, sebagai generasi muda saat ini, dengan adanya liputan ini mungkin kita bisa lebih menghargai lagi peninggalan-peninggalan dari leluhur kita. Oke, kita coba masuk ke dalam lagi teman-teman, lebih melebar. Dan waktu itu juga tempat ini tuh masih masuk dari kawasan Pelabuhan Bubat. Ya teman-teman, Pungutan Pring, ini adalah penemuan-penemuan yang berada di pemakaman umum di Desa Tempuran teman-teman. Tempuran sendiri ada sekitar 4 pemakaman umum, cuman ini adalah pemakaman yang di sisi timur ya, bukan di pemakaman yang di sisi barat. Seperti ini teman-teman, adalah benda-benda yang bahan dari keramik ya, seledon ataupun perselin. Seperti ini ada motif bunga-bunga begitu. Melihat dari cara pembuatannya yang agak kasar ya, masih agak kasar, mungkin peradabannya adalah di Majapahit dari negara Thailand ataupun Vietnam teman-teman. Kalau ini dinasti Song, melihat dari warnanya putih tanpa motif, keabu-abuan begitu, dan lebih tebal. Ini dinastinya kemungkinan besar ini dinastinya Song, era abad 12-13 awal. Kalau ini lebih baru ya, ini dari dinasti Ming abad 14 sampai ke abad 17. Tampak di sini motif, ada motif berwarna biru begitu teman-teman. Ada juga yang seperti kancing baju gitu. Apakah ini sebuah tutup dari kayak gini ya misalkan. Nah ini contohnya, apakah ini tutup dari sebuah tempat ataupun wadah waktu itu? Kalau melihat dari bentuknya memang fungsinya memang tutup begitu. Nah seperti ini. Oke, dan benda-benda temuan kami dari bahan terakota cukup banyak di sini, namun tidak berbentuk lagi teman-teman, hanya 10%-nya ya. Ini dari vas bunga, dari sebuah wadah, entah itu pot ataupun peralatan dapur, karena melengkung begitu. Artinya kalau melengkung berarti kan ini kan bulat.
mungkin sebuah wadah. Ada juga pecahan dari selubung tiang, ada motif seperti ini teman-teman. Dan di sini ini kurang tahu ya, ini dulunya apa, dari bahan terakota juga. Yang lebih unik lagi di sini kami temukan dari bahan batu teman-teman. Ini bahan batu dan sangat bagus sekali, pembuatannya halus begitu. Seperti apa ya leluhur kita cara membuat seperti ini. Melihat dari mungkin ya, kalau dibandingkan di zaman sekarang, dulu mungkin alatnya lebih sederhana, tapi mereka dengan rajin, dengan bagusnya membuat benda sampai bagus seperti ini teman-teman. Gak tahu ini fungsinya apa, apakah ini sebuah wadah vas bunga atau apa, namun ini dari batu, warnanya hitam begitu. Berat, ini beda sama ini enteng, padahal ini bentuknya kan lebih besar ini karena ini bahannya dari tanah liat. Oke, banyak sekali untuk pecahan-pecahan wadah bahan terakota di sini teman-teman yang kami temukan. Satu lagi ada bagian dari sumur ya, namanya sumur Jobong. Ini teman-teman adalah bagian dari pinggiran sebuah sumur Jobong. Kalau teman-teman lihat video Bongkotan Pring di situs sumur, di situ ada 45 sumur yang kebanyakan sumurnya dikelilingi oleh bahan terakota seperti ini. Oke ya, itu teman-teman, tempat ini sangat istimewa sekali karena perbandingannya dengan video-video Bongkotan Pring, ketika meliput di situs Ngrogol dengan situs ini ada kesamaan, karena situs Ngrogol juga banyak ditemukan bahan-bahan dari keramik, dan di sini pun kami juga banyak temukan bahan-bahan dari keramik. Apakah dulunya memang tempat ini adalah suatu pemukiman bangsawan ataupun pemukiman dari orang-orang kerabat orang-orang istana waktu itu? Ya udah teman-teman, cukup di sini dulu. Tetap standby di Bongkotan Pring. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.